Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai modulasi digital, di mana minggu yang lalu kita sudah melihatkan modulasi SK, FSK, dan BPSK, dan QPSK. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi kita yang lalu, di mana kemarin kita sudah tunjukkan bahwa modulasi BPSK, yaitu kita memodulasi setiap 1 bit, di mana 1 bit dihasilkan dengan 1 output fasa. Mana bit 1 dinyatakan oleh sinyal sin omega ct yang fasanya adalah 0 derajat, sedangkan 0 dinyatakan oleh sin omega ct sinyal carrier yang fasanya adalah 180 derajat dibanding fasa carrier referensi. Jadi untuk setiap input bit 1010, maka sinyal carrier akan selalu berubah fasanya dari 0 sampai 180 derajat, 0, 180 derajat, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk QPSK adalah sistem modulasi fasa, di mana kalau tadi hanya dinyatakan oleh dua output fasa, sedangkan untuk modulasi QPSK, sinyal termodulasi dinyatakan dengan 4 output fasa yang berbeda. Nah, kemudian bedanya lagi adalah bahwa kalau untuk BPSK kita hanya memodulasi setiap 1 bit, 1 output. Untuk QPSK kita memodulasi setiap 2 bit. Jadi untuk setiap 2 bit dinyatakan oleh 1 fasa. Jadi kita mempunyai 4 kemungkinan fasa yang berbeda untuk modulator atau sistem modulasi QPSK. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa pada minggu lalu kita menjelaskan proses terbentuknya ini. Kita menampilkan balance modulator. Praktek pertama kita adalah mensimulasikan balance modulator, di mana kita mengalihkan dua buah sinyal dengan persamaannya tetap adalah persamaan PM sama dengan PM untuk menghasilkan sinyal termodulasi BPSK. Kalau ini adalah langsung menggunakan persamaan, kita untuk menunjukkan ini, untuk setiap bit 1 akan dihasilkan sinyal fasa, untuk bit 0 dinyatakan oleh sinyal yang berbeda fasa. Nah, ini juga kemarin kita simulasikan modulator ini, di mana kita inputkan setiap 2 bit, kemudian dibagi kedua kanal I dan kanal Q. Intinya apa? Bit kanal I dimodulasi oleh satu sinyal carrier sin omega ct, sedangkan modulator kanal Q memodulasi bit dengan membawa cos omega ct. Nah, untuk setiap pasangan input ini akan kembali dihasilkan oleh satu output saja, di mana dia jumlahan balance modulator kanal I dan kanal Q. Jadi ini adalah ketika input 1, 0, maka ini adalah output dari transmitter, di mana ini tadi adalah gabungan antara bit kanal I dan kanal Q yang dimodulasi dengan sin omega ct dan cos omega ct, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah ini, yaitu sinyal carrier yang fasanya tergeser 135 derajat. Kalau ini hanya sinyal carrier yang fasa 0 derajat atau 140 derajat, ini ada 4 ya. Sinyal carrier yang tergeser fasanya maju 135 derajat. Ini adalah sinyal carrier yang sin omega ct yang tertunda 45 derajat. Ini adalah sin omega ct yang maju 45 derajat. Sedangkan ini adalah sin omega ct yang tertunda 135 derajat. Nah, yang perlu kita simpulkan adalah bahwa dengan sistem modulasi, kalau kita mempunyai setumpukan bit, kemudian kita kirimkan dengan sistem modulasi BPSK atau QPSK, maka QPSK mampu mentransfer bit 2 kali lebih cepat dibanding BPSK. Ini ya kesimpulan kita minggu lalu. Contoh, ini dalam
durasi 0,01 detik, QPSK sudah mengirimkan 8 bit, sementara untuk PPSK baru mengirimkan 4 bit. Jadi skema modulasi yang mau kita tunjukkan dengan PPSK dan QPSK adalah bahwa dengan skema modulasi yang berbeda padahal dengan sinyal carrier yang sama, kita mampu mentransfer data 2 kali lebih cepat. Nah, kemudian untuk BPSK dan QPSK kemarin kita tunjukkan kalau bit 1 adalah 0 derajat dan bit 0 adalah 10 derajat, maka digambarkan dalam diagram, kali ini kita sebut diagram fasor, yang menunjukkan bahwa posisi fasanya antara bit 1 dan bit 0 ini adalah 0 pada kuadran ini, 180 pada kuadran 1, 2, kuadran kedua ya. 0, 1. Kemudian ini adalah sama. Cuma ini kita tunjukkan konstelasi dalam bentuk konstelasi bahwa ini adalah bit 0, ini bit 1 terpisah sejauh 180 derajat. Nah, sedangkan ini adalah konstelasi untuk QPSK, di mana kalau tadi bit 0 dan bit 1 terpisah sejauh 180 derajat, sedangkan untuk QPSK masing-masing bit yang terpisah 1 bit antara 10 dengan 01 ini antara 11 dengan 01 ini selisih 1 bit. Maaf ya, ini juga selisih 1 bit, ini juga selisih 1 bit, ini selisih 1 bit. Nah, untuk setiap di bit yang berdekatan dipisahkan sejarak 90 derajat. 90 derajat artinya apa? Akibat pengaruh noise bisa jadi nanti fasanya ini tergeser. Kalau dari 130 derajat mungkin akan bergeser 5 derajat. Sehingga apa? Untuk sistem modulasi QPSK setiap bit boleh bergeser sejauh 45 derajat ke arah sini atau 45 derajat ke arah sini. Untuk bisa dideteksi dengan benar pada penerima. Sedangkan ini lebih leluasa lagi. Dia bisa bergerak sejauh 180 derajat agar tidak tertukar nanti di penerima akibat pengaruh noise, delay, multipath fading. Kemungkinan fasa ini akan bergeser dari fasa yang dihasilkan oleh transmitter. Artinya apa? Kemungkinan kesalahan ini PPSK dengan QPSK tentu lebih kecil kemungkinan ini karena jaraknya cukup jauh. Walaupun terjadi pergeseran fasa sampai di penerima, ada ruang 110 derajat untuk kompensasi kesalahan fasa di penerima. Jadi ini tujuan kita untuk menunjukkan konstelasi atau diagram fasor. Nah, kemudian juga kita punya modulasi 8 PSK. Artinya apa? Setiap kita akan mempunyai 8 simbol yang mempunyai fasa yang berbeda. Kemudian untuk menghasilkan 8 kombinasi ini, maka setiap simbol ini menyatakan 3 bit. Nah, artinya apa? Kecepatan transfer datanya akan lebih cepat lagi dibanding QPSK. Nah, untuk menghasilkan ini bisa dilihat di buku. Kita fokus ke sini bahwa dengan 8 PSK berarti kita mempunyai 8 output atau 8 simbol untuk setiap 3 bit. Untuk 00 dinyatakan dengan sinyal carrier yang tergeser atau tertunda fasanya 112,5 derajat. 001 dinyatakan dengan fasa 157 derajat, dan seterusnya. Dan ini adalah diagram konstelasinya. Minggu lalu kita sudah tunjukkan juga bahwa
antara BPSK dengan QPSK, dengan merubah skema modulasi dari BPSK menjadi QPSK, kita mendapatkan bandwidth yang lebih kecil, setengah. QPSK hanya membutuhkan bandwidth setengah dari BPSK. Nah, tentu ini akan dihasilkan bandwidth yang lebih kecil lagi dibanding BPSK atau QPSK. Kemudian kita tunjukkan diagram konstelasinya di sini, bahwa jarak antara bit semakin kecil. Ini hanya sebesar 45 derajat saja jarak antara bit yang berdekatan. Artinya apa? Bit ini tak boleh bergerak terlalu jauh di penerima, sehingga tidak tertukar nanti antara bit 11 dengan 10. Padahal bit 110 yang dikirimkan diterjemahkan 11. Kenapa? Karena akibat delay atau redaman atau noise atau multipath membuat fasanya ini akan berubah dari fasa aslinya sehingga menyeberang ke sini, sehingga akan terjadi kesalahan bit. Oke, jadi dengan ini masih membolehkan setiap bit untuk bergerak sejauh 22,5 derajat ke arah sini maupun ke sini. Jadi maksimal dia boleh bergerak sejauh dalam radius 45 derajat. Kalau lebih dari itu, maka akan terjadi kesalahan bit di penerima. Salah tebak, oh ini dinyatakan bit yang dikirim adalah 110, diterjemahkan di penerima 111 gara-gara di penerima fasanya bergerak melebihi dari fasanya waktu di modulasi. Misalkan 110, dia adalah 67 derajat, mungkin bergeser ke 50 derajat, sehingga turun ke sini, sehingga menyeberang ke areanya bit 111. Jadi ini penjelasan mengenai QPSK. Dengan demikian untuk 16 PSK akan lebih rapat lagi. Artinya apa? Dengan 16 PSK transfer datanya akan jauh lebih cepat dibanding QPSK dan bitnya lebih kecil, tetapi jarak konstelasinya semakin dekat. Jadi semakin besar nilai M ini, MRI. Jadi ini M menunjukkan jumlah outputnya. Sehingga untuk 16 PSK ini akan lebih riskan lagi salah, karena sangat berdekatan antara satu bit dengan bit lain, jarak fasanya. Nah, untuk apalagi nanti untuk 32 PSK akan lebih dekat lagi, jadi kemungkinan semakin tinggi nilai M-nya semakin besar kemungkinan kesalahan penerimaan bit di penerima. Tetapi keuntungannya adalah transfer datanya menjadi lebih cepat. Untuk mengatasi kendala pada 16 PSK, maka dikembangkan pula skema modulasi QAM. Jadi kita tidak hanya memodulasi fasa, tetapi amplitudenya juga dimodulasi. Jadi ini adalah contoh 8 PSK, di mana untuk 00 dinyatakan dengan amplitudo, misalkan ini adalah 000, dinyatakan dengan amplitudo hanya 0,765. Sedangkan untuk 001 dinyatakan dengan amplitudo 1,849. Jadi selang-seling amplitudonya untuk memperbesar. Jadi ini menunjukkan 110, 100 ini adalah mempunyai amplitudo yang sama, yaitu sebesar 0,765. Sedangkan yang luar ini amplitudonya adalah 1,848. Jadi dengan merubah 8 PSK menjadi 8 QAM, tujuannya adalah untuk memperbesar jarak antar konstelasi sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan. Jadi ini bisa bergerak sekarang 45 derajat.
bit 11 juga boleh bergerak 45 derajat. Sehingga tujuannya adalah, kenapa ada QAM, adalah untuk memperbesar jarak antar konstelasi untuk memperkecil kemungkinan kesalahan. Jadi 8 QAM akan mempunyai kemampuan transfer data sama dengan 8 PSK, tetapi kemungkinan kesalahannya lebih kecil dibanding 8 PSK. Dan ini adalah untuk 16 QAM, berarti untuk ini akan mempunyai, untuk ini adalah fasanya sama, tetapi amplitudenya berbeda. Ini juga jarak ini menunjukkan amplitudenya. Jadi ini ada 3 amplitudo yang 4. Ini menghasilkan 4 amplitudo yang berbeda. Jadi ini amplitudenya sama, ini sama dengan ini. Kemudian ini amplitudenya sama dengan ini. Kemudian di dalam ini juga amplitudenya sama. Ini fasanya berbeda. Oke, jadi ini 8 QAM. Nah, ini adalah summary dari semua skema modulasi. Ini menunjukkan bitnya bahwa semakin besar M-nya, bandwidth-nya semakin kecil. Kemudian baud selalu sebanding dengan bandwidth. Kecepatan perubahan output selalu sebanding dengan bandwidth dari modulasi, skema modulasi yang digunakan. Nah, kemudian di dalam sistem sekarang LTE menggunakan adaptive modulation. Kemarin kita sudah jelaskan di grup, yaitu teknologi seluler kita sekarang mampu beradaptasi dari skema modulasi yang satu ke yang lain. Jadi untuk LTE sekarang, semakin jauh jarak kita dari A not B atau BTS, maka kemungkinan errornya semakin besar, sehingga dikurangi modulasinya menjadi QPSK. Tentu kecepatannya akan semakin lambat. Kenapa? Karena semakin jauh dari transmitter, dari BTS, noise akan semakin besar, sehingga kemungkinan salahnya semakin besar pula, sehingga diturunkanlah skema modulasinya ke yang lebih rendah. Ini simbol maksudnya adalah jumlah output. Jadi kalau QPSK 4 simbol, ini output yang disilahkan simbol. Jadi jangan kaget nanti kok ada simbol di pelajaran SKB. Sedangkan semakin dekat, maka akan berubah menjadi 16 QAM. Lebih dekat lagi dengan BTS, maka 64 QAM. Sehingga ketika kita dekat dengan BTS atau sinyal kita 4G, 4G kita itu terlihat besar di handphone, maka transfer datanya juga semakin cepat. Kenapa? Karena waktu itu digunakan 64 QAM, di mana kita mengirimkan dalam satu simbol 6 bit sekaligus dalam satu simbol, sehingga transfer datanya menjadi lebih cepat. Ini sedikit penjelasan adaptive modulation. AMC adalah teknologi pendukung LTE dalam bentuk link adaptation, di mana umpan balik dari user. Jadi user ini akan selalu mengetahui jaraknya ke BTS, sehingga bisa digunakan untuk menentukan skema modulasi yang akan digunakan, sehingga dapat diatur kebutuhan bandwidth. Jadi ini bukan bandwidth sebenarnya, kecepatan transfer data. Ini yang kita jelaskan. Di lapangan pun bandwidth sudah salah kaprah dengan bitrate. Jadi maksudnya adalah bitrate yang digunakan oleh user ketika dia semakin dekat atau semakin jauh dari BTS. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca di buku. Praktikum kita untuk modulasi digital adalah yang terakhir minggu lalu. Untuk kali ini kita akan masuk ke transmisi data digital. Kali ini adalah modulasi digital untuk wireless. Untuk sistem on wire, maka kita akan lanjutkan materi kita dengan
transmisi data digital.